Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, bagaimana secara price action karena cukup banyak volatilitas di dalam market ya, sampai kita mention dalam beberapa hari yang lalu ya. Kalau teman-teman cek di sini kita bilang market ada potensi untuk mengalami fake pump dan lain-lainnya. Memang kita bisa lihat untuk saat ini market sudah mengalami pullback gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini artinya market sudah selesai koreksi dan waktunya kita mengalami kenaikan, atau Oktober ya yang sempat kita bahas di video yang lalu. Kita akan coba lihat secara analisa dan beberapa tanggal penting juga di bulan Oktober gitu ya. Jadi itu yang akan kita bahas di video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Kita akan mulai seperti biasa untuk update market crypto, di mana untuk hari ini market berada mengalami penurunan sekitar 1,6%. Bitcoin mengalami koreksi 2,6%, cukup signifikan. Ethereum 2,3% ya. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir di sini ada beberapa yang masih naik seperti 1inch, GMT, XEC, XDC ya, tapi rata-rata mungkin lebih ke arah mengalami penurunan. Kita bisa lihat seperti ini ya. Lalu ada BNB juga yang lagi ada kasus ya, tapi kita nggak akan bahas di video ini. Mungkin kita akan bahas di next video ya, alasannya kenapa dan apa yang terjadi ya pada saat Binance Smart Chain mengalami hack. Secara fear and greed kita di dalam level extreme fear ya 23, masih sama. Kalau kita lihat untuk tanggal penting di bulan Oktober, nah ya ini si Miles Dutcher udah sempat bahas atau sudah menyimpulkan. Ini yang teman-teman harus perhatikan saja. Yang pertama adalah Oktober 7, itu hari ini ya. Makanya kenapa market mengalami penurunan. Ini yang sempat kita bahas di awal minggu, adanya NFP atau non-farm payrolls ya. Apa sih itu NFP? Kita akan bahas di video ini. Tapi ini yang membuat market cukup volatile ya di hari ini. Lalu ada Oktober 12, ini FOMC meeting minutes ya. Seharusnya ini nggak terlalu berdampak sih kalau menurut saya FOMC meeting minutes ini ya, karena kita tahu bahwa the Fed ini masih fokus untuk menurunkan inflasi gitu ya. Mungkin yang akan menariknya itu CPI. Jadi kalau mungkin untuk minggu depan ya kita lihat di Oktober 12, Oktober 13. Tapi saya rasa CPI ini lebih penting karena kita mau tahu bagaimana sih inflation rate di bulan sebelumnya ya, bulan September berarti ya, karena ini kan rilisnya di bulan Oktober. Oktober 17 dia bilang ada earning season. Ini tergantung perusahaan apa sebenarnya. Lalu Oktober 28 ini ada PCE ya. Ini beberapa tanggalnya. Kalau kita lihat untuk nextnya, nah ya kita bahas dulu mungkin untuk hari ini ya, dimana yang namanya non-farm payrolls itu apa ya. Kita dari sini ya, non-farm payrolls di sini ya. Non-farm payrolls measures the change in the number of people employed during the previous month. Jadi ini adalah berapa banyak sih orang yang mendapat pekerjaan gitu ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kenapa non-farm? Artinya ini excluding the farming industry ya, untuk peternakan dan lain-lain, karena di Amerika ini ya cukup banyak seperti itu ya. Nah hasilnya apa? Hasilnya secara forecast ya, kalau kita dari sini forecastnya itu 250.000. Artinya ada 250.000 orang yang mendapatkan pekerjaan gitu ya, secara change-nya ya. Tapi secara aslinya actualnya itu 263.000. Jadi ini lebih besar gitu ya. Artinya apa di sini? A higher ya, kalau resultnya lebih tinggi, a higher than expected reading should be taken as positive atau bullish for the USD ya, atau bisa dibilang dolar. Artinya dolar ini tambah kuat seperti itu ya. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang mendapatkan pekerjaan gitu. Artinya walaupun inflasinya tinggi ya, tapi ini secara employment rate-nya masih cukup, bukan employment rate tapi secara non-farm payrolls-nya masih sehat istilahnya ya. Ini ditambah juga sebenarnya dari US unemployment rate yang kita bahas ini juga di hari ini, dimana forecast-nya ini 3,7% tapi actualnya 3,5%. Jadi lebih sedikit ya, lebih kecil gitu. Artinya ya makin kecil orang yang nggak ada pekerjaan seperti itu. Jadi sebenarnya ini bagus ya, tapi bagusnya ini lebih ke arah kalau kita lihat lower di sini ya, ini adalah a lower dan expected reading should be taken as positive atau bullish for the USD gitu. Ya artinya sama aja. Kedua data ini menunjukkan bahwa ya aset beresiko seperti saham ataupun kripto ini nggak terlalu bagus gitu ya kalau kita dari sini. Artinya secara employment rate masih cukup sehat. Nah ya, untuk lebih jelas lagi di sini si TED Talks Marco udah bilang ultimate bearish scenario for risk assets. Paling bearishnya apa?
pada saat unemployment rate di bawah 3,7%, ya itu yang terjadi ya, karena 3,5%, ditambah jobs added-nya ini lebih besar daripada 248.000 ya. Dan ini yang dua-duanya yang terjadi gitu ya. Lalu di sini artinya apa? Artinya this would show no further deterioration in jobs market. Lalu inflationary pressures-nya are persistent. Nah, dengan seperti ini kemungkinan besar di bulan November yang terjadi adalah Federal Reserve bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi ya, mungkin 75 basis point di sini ya. Karena sekarang untuk November ini perbandingannya adalah antara naik 50 atau 75 gitu ya. Ya, tapi sebenarnya ini masih di bulan November ya, karena next FOMC meeting itu nggak ada di bulan Oktober, adanya di awal November ya, 1 dan 2. Seperti itu. Di sini ada juga bahas unemployment rate ticking lower ya, dari 3,7 ke 3,5. Artinya apa? Artinya ya mereka melihat oh ini masih sehat ya, mungkin nggak apa-apa untuk lebih agresif lagi, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke dalam technical, tapi sebelum itu kalau teman-teman yang lagi mencari exchange juga, di sini ada exchange Binance, jadi teman-teman bisa download aja, register gitu ya. Karena kalau teman-teman register, KYC ya, daftar gitu ya, bisa redeem gift-nya juga gitu. Dan Binance ini saya salah satu exchange yang saya pakai juga, jadi teman-teman cukup rekomendasi untuk teman-teman yang pemula ataupun pro trader ya. Ada buat spot market seperti biasa, mungkin teman-teman bisa belajar futures, perpetuals, ataupun mau staking dan lain-lainnya pun lengkap gitu ya. Ini untuk saat ini Binance ini paling banyak juga yang dipakai oleh orang-orang, seperti itu ya. Jadi kira-kira ini untuk exchange Binance. Kalau teman-teman yang belum bisa download menggunakan referral code juga di kolom deskripsi ya. Jadi kira-kira itu. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin dan lain-lainnya ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita lihat dulu sebelum dengan analisa kita sebelumnya, kita sempat bilang ada potensi membentuk pola double top di sini ya. Walaupun kita di video terakhir, kalau teman-teman lihat di sini, kita nggak bilang bahwa dia sudah breakdown gitu. Kenapa? Karena kita melihat dulu di time frame 4 jamnya bagaimana ya, karena waktu itu kita bikin video mungkin di kisaran area ini ya, di sini, dan ini masih bertahan lah di neckline-nya gitu. Kita menunggu pada saat dia breakdown ya, dari neckline ini baru kita bisa namakan dia benar-benar mengalami breakdown gitu ya. Dan memang dia mengalami breakdown, dan hasil ini Bitcoin mengalami drop ya, dan dropnya cukup besar. Secara double top pattern ini bisa dikatakan sebenarnya secara target sudah mengenai target kita ya, kisaran level 19.400-an ya di sini. Ya 19.400-an ya. Mungkin masih bisa ada drop lagi, tapi saya rasa level support di bawah sini 19.400 ini mungkin bisa ditahan oleh Bitcoin gitu ya. Ini kalau kita bisa dibilang kita panjangin garis ini, garis trendline ini bisa dikatakan sebenarnya ini juga kita masih di dalam garis supportnya juga, 1, 2, 3 ini kita bounce lagi di sini. Jadi sebenarnya ini masih cukup positif untuk Bitcoin ya. Hanya koreksi sementara. Makanya kalau teman-teman lihat pada saat Bitcoin naik di atas ini, kita bilang jangan beli dulu karena ada potensi dia mengalami fake pump. Untuk saat ini dia lagi di posisi support. Kalau mau cicil ya bisa gitu ya. Tapi ini kita teman-teman bisa kira-kira ya untuk ini. Tapi belum ada tanda-tanda reversal sebenarnya untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat Bitcoin sedikit mengalami penurunan dulu, ini masih mungkin terjadi gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang main di spot market dan lain-lain mau cicil Bitcoin dan Bitcoin ya mungkin bisa. Jadi kira-kira ini yang kita bisa lihat dari pergerakan Bitcoin sendiri ya. Sempat testing, sekarang mungkin ya support yang bertahan adalah yang harus bertahan itu di level 19.400 ya. Kalau dia turun dari bawah sini, artinya dia juga breakdown dari trendline ini ya. Jadi nggak terlalu bagus sebenarnya untuk Bitcoin kalau dia mulai breakdown lagi. Seperti itu ya. Karena kalau seperti ini ya artinya market ini justru di bulan Oktober cenderung ya lebih bearish kalau saya rasa ya, kalau dia turun dari trendline ini. Karena kalau seperti ini masih ada continuation, masih ada potensi dia untuk breakout ke atas lagi. Mungkin coba testing ke area 20.500. Dan mungkin kalau bisa breakout ke level ya 22.000 ataupun 23.000, itu yang kita harapkan di bulan Oktober ini gitu ya. Jadi ini untuk analisa Bitcoin saat ini. Selanjutnya kita lihat juga di ya, ini karena market nggak terlalu bagus, secara result nggak terlalu bagus, kita bisa lihat juga sebenarnya dari SPX ya, atau kembali lagi market saham Amerika. Dimana kalau market saham Amerika lihat openingnya di sini dia kembali lagi ke level support gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, sebenarnya Bitcoin relatif lebih kuat untuk saat ini gitu ya. Kenapa? Karena dia mengalami koreksi, tapi koreksinya nggak parah lah gitu ya. Ini SPX lebih parah, mengalami hal yang
lebih parah, tapi sekarang berada di dalam level support untuk SPX sendiri. Jadi ini untuk SPX Bitcoin, kita cek Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance ini retracing ya, dia sudah breakout di sini, balik lagi ke dalam level support ini. Ini teman-teman tinggal melihat aja, mungkin dalam beberapa hari ke depan kalau Bitcoin bisa bounce, saya rasa Bitcoin bounce-nya akan cukup kencang, akan cukup besar juga ya, mungkin bisa testing ke area level 42%-an. Kita lihat dalam 2-3 hari ke depan ya, kalau memang Bitcoin ini bisa bounce atau tidak. Tapi secara analisa itu seperti ini gitu ya untuk Bitcoin dominance. Kita cek juga untuk USDT dominance. USDT dominance sebenarnya masih lebih ke arah sideways ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Sorry, ini kita dilihat dulu. Ini kita dilihat di sini. Ya, dia sideways di sini, nggak terlalu banyak pergerakan. Kalau misalnya kita melihat potensi untuk skenario market kembali mengalami kenaikan, berarti artinya apa? Artinya USDT dominance ini harus trending downwards atau harus mulai mengalami penurunan seperti itu. Karena dengan seperti ini stable coinnya keluar dari USDT masuk ke dalam altcoin ataupun Bitcoin. Dan ini baru yang bisa membuat market crypto naik seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini sebenarnya belum ada potensi resisten ya untuk USDT dominance sendiri. Jadi kalau kita lihat mungkin short resistance-nya gitu ya, secara short time frame itu di area ini. Ya mungkin masih bisa naik sedikit gitu ya. Artinya di sini mungkin ada potensi market 1-2 hari koreksi dulu ya. Hit di sini baru mengalami penurunan lagi, trending baru mulai naik ya untuk market crypto seperti itu. Ini kalau kita lihat dari USDT dominance-nya. Kembali lagi ke dalam Bitcoin, kita lihat time frame FTX di sini hampir sama. Kita bisa lihat dari time frame 4 jam. Ini masih sesuai dengan skenario kita di mana dia mengalami kenaikan, breakout, testing, lalu di area ini ada rejection ya. Ini sempat kita bahas 2-3 hari lalu, ada rejection dan ini kembali mengalami penurunan seperti itu ya. Jadi ini kita akan menunggu aja pergerakan Bitcoin selanjutnya bagaimana. Semoga ya untuk saat ini harapan kita adalah untuk trendline-nya dia ini masih bisa bertahan. Selama trendline di sini masih bertahan, artinya Bitcoin masih bisa melanjutkan kenaikannya lagi seperti itu ya kira-kira. Jadi itu dulu untuk analisa market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.